Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Hafizah Pulungan, NIM 210803112, mata kuliah Kalkulus, Fakultas FMIPA, Prodi Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Katrin Jenny Sirait, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tentang kalkulus. Prinsip dan pengujian integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f inverse x sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari f kapital inverse x sama dengan fx. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Jika f kapital X anti turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan f kapital X tambah c dengan c adalah konstanta. Integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa nilai tertentu. Dengan bentuk umum, integral x batas atas x sama dengan b, batas bawah x sama dengan a. F inverse x dx sama dengan integral batas atas b batas bawah a f inverse x dx sama dengan fx sama dengan fb kurang fa. Fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi dua variabel adalah sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yaitu fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y. Pada suatu himpunan D dari bidang dan dengan bilangan real tunggal f, x, y, terdapat beberapa istilah penting. Pertama, domain yaitu daerah asal fungsi f dilambangkan dengan df. Kode main yaitu daerah kawan fungsi f dilambangkan dengan kf. Yang ketiga, rangnya yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kode main. Rangnya fungsi f dilambangkan dengan rf. Turunan parsial. Misalkan f fungsi dua variabel x dan y. Jika y dijaga agar tetap konstan, katakanlah y sama dengan y 0, maka f dalam kurung x, y 0 adalah fungsi suatu variabel x. Turunannya di x sama dengan x 0 disebut turunan parsial f terhadap x di dalam kurung x 0, y 0 dan dinyatakan oleh fx x 0, y 0 dengan notasi fx dalam kurung x 0, y 0 limit delta x menuju 0 f dalam kurung x0 tambah delta x sama dengan y 0 kurang f dalam kurung x0, y 0 per delta x. Dengan cara yang sama, turunan parsial f terhadap y di x0, y 0 dinyatakan oleh fy x0, y 0 dengan notasi fy dalam kurung x0, y 0 sama dengan limit delta y menuju 0 f dalam kurung x0, y 0 tambah delta y kurang f dalam kurung x0, y 0 per delta y. Turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial satu fungsi f adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama ini, maka turunan tersebut dapat diferensialkan secara parsial terhadap x dan y yang menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua dari fungsi f. Fx x sama dengan del do per do x dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Fy y sama dengan do per do y dalam kurung do f per do y sama dengan do pangkat 2 f per do y pangkat 2. Fx y sama dengan fx y sama dengan do per do y dalam kurung do f per do x sama dengan do pangkat 2 f per do y do x. Fyx sama dengan fyx sama dengan do per do x dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x do y. Turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya dapat didefinisikan dengan cara yang sama dengan notasi yang serupa. Jika turunan parsial ketiga dari suatu fungsi f, x, y diperoleh dari turunan parsial pertama terhadap x, lalu turunan parsial kedua terhadap y, maka notasinya ditunjukkan oleh do per do y dalam kurung do per do y dalam kurung do f per do x sama dengan do per do y dalam kurung do kuadrat f per do y x sama dengan do pangkat 3 per do y kuadrat do x sama dengan fx y.
parsial 3 variabel atau lebih. Misalkan f suatu fungsi 3 variabel x, y, dan z. Turunan parsial f terhadap x dx, y, z dinyatakan oleh fx dalam kurung x, y, z. Atau do f dalam kurung x, y, z per doi x dan didefinisikan oleh fx dalam kurung x, y, z. Limit delta x menuju 0. F dalam kurung x tambah delta x, y, z kurang f dalam kurung x, y, z per delta x. Dengan demikian, fx dalam kurung x, y, z dapat diperoleh dengan memperlakukan y dan z sebagai konstanta dan menurunkan f terhadap x. Turunan parsial terhadap y dan z dapat dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, turunan parsial seperti f x, y, dan f x, y, z yang melibatkan diferensiasi terhadap lebih dari satu variabel disebut turunan parsial campuran. Turunan berarah dan gradien. Penting bagi kita mengetahui cara penulisan vektor. Misalkan P sama dengan x, y. Kemudian misalkan I dan J adalah fx dalam kurung rho sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung rho per hi sama kurang f dalam kurung rho, fy dalam kurung rho sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung rho tambah hz kurang f dalam kurung rho per h. Vektor satuan pada arah x dan y positif, maka dua turunan parsial dari rho dapat ditulis d u f rho sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung rho per tambah hu kurang f dalam kurung rho per h. Untuk setiap vektor satuan u turunan berarah f b pada arah u. Laju perubahan maksimum. Suatu fungsi bertambah paling cepat di rho pada arah gradien dengan laju gradien f rho yang berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju gradien dalam kurung rho. Maksimum dan minimum. Yang pertama, maksimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Yang kedua, minimum. Sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Adapun pengertian maksimum dan minimum turunan fungsi secara formal ada sebagai berikut. Andaikan S adalah daerah fungsi f yang memuat titik C, kita katakan bahwa pertama, fc adalah nilai maksimum f pada S jika fc lebih besar atau sama dengan dari fx untuk semua x di S. Yang kedua, fc adalah nilai minimum f pada S jika fc lebih kecil sama dengan fx untuk semua x di S. Titik kritis. Titik kritis adalah sebarang titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, titik singular. Lagrange multiplier dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813, yakni inti dari metode ini yaitu menambah persoalan titik ekstremer kendala menjah di persoalan titik ekstrem bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut yaitu fungsi Lagrange. L dalam kurung x, lambda sama dengan fx tambah sigma mj sama dengan 1 lambda z gz dalam kurung x. Fungsi tujuan mempresentasikan tujuan yang ingin dicapai dengan kasus optimasi. Fungsi kendala merepresentasikan kondisi atau faktor-faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi optimum. Pengali Lagrange untuk sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. Selanjutnya, sentroid dan pusat massa. Sentroid atau pusat geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika dari semua titik. Secara informal, ini adalah titik di mana potongan bentuk datar
atau dengan massa yang terdistribusi merata, dapat disambungkan dengan sempurna di ujung penit. Definisi yang sama berlaku untuk objek apapun dalam ruang N. Berikut rumus sentroid. X bar sama dengan M kapital Y per M sama dengan delta integral A sampai B X fx kurang Gx dx per delta integral A sampai B fx kurang Gx dx sama dengan integral A sampai B X fx kurang Gx per dx per integral A sampai B fx kurang Gx dx. Yang kedua, Y bar sama dengan M kapital X M sama dengan delta per 2 integral A sampai B F kuadrat X kurang G kuadrat X per dx dx per delta integral A sampai B fx kurang dx dx sama dengan 1 per 2 integral A sampai B F kuadrat X kurang G kuadrat X dx per integral A sampai B fx kurang dx dx. Tujuan utama pusat massa adalah untuk menemukan titik P di mana sebuah pelat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal seperti pada gambar di samping. Titik ini disebut dengan pusat massa atau pusat keabu-abuan. Berikut rumus pada pusat massa. X bar sama dengan M kapital Y per M, Y kapital Y bar sama dengan M kapital X per M. Perbedaan sentroid dan pusat massa. Pusat gravitasi adalah titik di mana berat total tubuh bertindak, sementara sentroid adalah sebuah geometris objek. Pusat gravitasi atau pusat massa adalah titik di mana seluruh massa tubuh terkonsentrasi. Disinilah gaya gravitasi atau berat tubuh bekerja untuk setiap orientasi tubuh. Sentroid adalah pusat gravitasi untuk benda-benda dengan kepadatan seragam. Perubahan variabel dalam multiple integral. Sistem koordinat ada 4. Yang pertama sistem koordinat Cartesius 2 dimensi, yang kedua sistem koordinat kutub, ketiga sistem koordinat Cartesius 3 dimensi, yang terakhir sistem koordinat tabung silinder. Transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah pemetaan sebuah sistem koordinat pada sebuah sistem koordinat yang lain. Perubahan variabel pada integral lipat 2. Berikut dari matriks Jacobian. Jika X sama dengan F dalam kurung U, V dan Y sama dengan G dalam kurung U, V, maka Jacobian dari X dan Y adalah do dalam kurung X, Y per do dalam kurung U, V, do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V sama dengan do X per do U, do Y per do V sama kurang do Y per do U, do X per do V. Aplikasi deret berhingga dan tak berhingga. Deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dari deret finite atau terhingga mempunyai elemen pertama dan terakhir dan terdefinisi, sedangkan urutan dengan deret infinite atau tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Deret geometri tak hingga biasanya dinotasikan dengan sebagai S tak hingga secara matematis. Deret geometri tak hingga dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan U1 tambah 2 tambah U3 dan seterusnya. Aplikasi analisis geometri dengan menggunakan kalkulus. Aljabar dengan geometri. Kita mengetahui bahwa bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk geometri seperti AX tambah B sama dengan 0. Dapat dinyatakan dalam garis lurus, begitu juga dengan bentuk-bentuk pangkat 2 yang dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk seperti elips, parabola, serta hiperbola. Teorema dasar kalkulus. Yang pertama, turunan. Turunan dari suatu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya. Proses dari penemukan suatu turunan dari suatu fungsi disebut sebagai pendiferensialan atau diferensiasi. Yang kedua, integral. Integral dianggap sebagai perhitungan luas daerah di bawah kurva fx
antara titik A dan B. Integral diinterpretasikan sebagai luas wilayah. Proses menemukan integral dari suatu fungsi disebut sebagai perintegralan atau integrasi. Integral sebagai menjadi integral dibagi menjadi integral tentu dan integral tak tentu yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Selanjutnya, aplikasi derivatif parsial. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari banyak, seperti pada bidang teknik. Penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Dari bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Berikut contoh dari bidang ekonomi. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.000 tambah 3,15x kurang 0,0002x pangkat 2 dengan jumlah persatuan x sama dengan 1.000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Penyelesaiannya adalah biaya rata-rata sama dengan cx per x sama dengan 3.000 tambah 3,15x kurang 0,0002x pangkat 2 per x sama dengan 3.000 tambah 3,15 dikalikan ke 1.000 kurang 0,0001 dalam kurung 1.000 per 2 per 1.000 sama dengan 6.050 per 1.000 sama dengan 6,05. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,05 kali 1.000 sama dengan 6.050. Biaya marginal atau DC sama dengan DC per DX sama dengan 3,15 kurang 0,004x per 3,15 kurang 0,0004 dalam kali 1.000 dalam kurung kali 1.000 dan hasilnya 2,75. Maka biaya marginalnya 2,75 kali 1.000 sama dengan 2.750 pada X sama dengan 1.000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.050 untuk memproduksi 1.000 barang pertama dan membutuhkan 2,75 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke 1.000 hanya dibutuhkan 2.750 untuk membuat 1.000 barang yang sama. Selanjutnya, aplikasi integral double dan triple. Yang pertama, integral lipat. Integral lipat merupakan integral tentu dari fungsi variabel lebih banyak. Contohnya seperti f dalam kurung x, y atau f dalam kurung x, y, z. Integral dari fungsi dua variabel pada daerah di bidang bilangan real r kuadrat disebut integral lipat 2, dan integral dari fungsi tiga variabel pada daerah ruang 3 dimensi bilangan real r pangkat 3 disebut integral lipat 3. Teorema keterintegralan. Jika f terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R dan jika ia kontinu di sana, maka f dapat diintegralkan dengan R. Dalam hal khusus, jika f kontinu pada seluruh R, maka f dapat diintegralkan di sana. Selanjutnya, penerapan integral pada volume benda pegang. Hitung volume bangun ruang yang terletak di otam pertama yang dibatasi oleh bidang 2x tambah 3y tambah z kurang 6 sama dengan 0. Dari 2x tambah 3y tambah z kurang 6 sama dengan 0 didapatkan fx, y sama dengan minus 2x kurang 3y tambah 6. Misal R daerah di oktam pertama x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, dan z lebih besar sama dengan 0 merupakan proyeksi fx, y. R sama dengan x, y. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 3. Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil 6 kurang 2x per 3. Atau R x, y. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil 6 kurang 3x per 2,
Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Jadi volume bangun ruang V integral rangkap fx, y dA sama dengan integral rangkap dalam kurung minus 2x kurang 3y tambah 6 dA. Integral lipat 3 atau triple integral. Bentuk umumnya adalah x batas bawah x sama dengan a sampai b, integral f y sama dengan fx sampai gx, integral u z sama dengan u dalam kurung x, y sampai g x, y f kapital dalam kurung x, y, z dz dy dx. Cara menyelesaikan integral lipat 3. Pertama, diselesaikan dari dalam sebagai berikut. Pertama, integralkan terhadap z dengan menganggap variabel x dan y sebagai konstanta yang diisikan batas dari z. Kedua, integralkan terhadap y dengan menganggap variabel y sebagai konstanta dan diisikan batas dari y. Yang terakhir, integral terhadap x dan diisikan batas dari x. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai